menyenangkan orang lain demi skor, mereka kehilangan jati diri mereka. Dan mereka tidak lagi hidup dengan kejujuran, melainkan berperan sesuai harapan orang lain. Ini membuat manusia menjadi seperti robot yang dikendalikan oleh sistem. Kesimpulannya, meskipun teknologi bisa membantu manusia, Nosedive menunjukkan bahwa teknologi juga bisa membatasi kebebasan jika digunakan secara salah. Di dunia tersebut, orang-orang tidak dipaksa secara langsung, tetapi mereka menyerahkan kebebasan mereka sendiri karena ingin diterima dan diakui. Ini membuat teknologi seperti itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai kebebasan dan otonomi. Episode ini mengajak kita untuk berpikir lebih kritis tentang bagaimana kita menggunakan teknologi. Teknologi seharusnya membantu kita, bukan malah mengontrol atau membatasi kebebasan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk berhati-hati dan memastikan bahwa teknologi tidak mengorbankan kebebasan dan nilai-nilai manusia. Nosedive adalah peringatan bahwa kita perlu menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kebebasan individu, agar tetap menjadi manusia yang merdeka dan otonom. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mereview film berjudul Black Mirror, episode Nosedive. Saya izin memperkenalkan diri, saya Devisya Adelaide Zahira dengan NIM 280 255 0945. Saya Karisma Kurniasari dengan NIM 2802551172. Saya Sazalta Afnan dengan NIM 280 247 8070. Saya Dirta Alicia Mutakin dengan NIM 280255491. Episode Nosedive dari serial Black Mirror menggambarkan dunia yang terobsesi dengan sistem peringkat sosial, di mana setiap orang dinilai melalui platform media sosial yang menyerupai gabungan Instagram dan platform ojek online. Dalam dunia ini, setiap unggahan atau interaksi dinilai dan peringkat tersebut menentukan status sosial seseorang. Orang dengan peringkat tinggi menikmati berbagai keistimewaan, sementara mereka yang memiliki peringkat rendah dianggap seperti musuh masyarakat dan sering dikucilkan. Cerita ini berfokus pada karakter utama Lizzie Pound, seseorang wanita yang sangat terobsesi dengan peringkatnya. Lizzie terus berusaha menampilkan kehidupan yang sempurna di media sosial dan memberi penilaian tinggi kepada semua orang, berharap mendapatkan balasan serupa. Namun hidupnya sangat melelahkan karena ia terus mengejar kesempurnaan yang tidak nyata. Suatu hari ia melihat kesempatan untuk meningkatkan status sosialnya dengan menyewa apartemen mewah di Pelican Cove yang memerlukan peringkat minimum 4,5 untuk mendapatkan diskon. Demi mencapai target tersebut, Lizzie memulai perjalanan panjang untuk mendapatkan peringkat tinggi dari pengguna berkualitas dengan strategi yang disarankan oleh seorang konsultan media sosial. Keberuntungan Lizzie tampaknya berubah ketika Naomi, teman masa kecilnya yang memiliki peringkat tinggi, mengundangnya menjadi pengiring pengantin dan memberikan pidato di pernikahan. Naomi adalah bagian dari lingkungan orang-orang berperingkat tinggi yang sangat diidamkan Lizzie. Namun, hubungan mereka penuh kepalsuan, dan Naomi hanya mengundang Lizzie untuk meningkatkan citranya di mata orang lain. Meski begitu, Lizzie melihat ini sebagai peluang besar untuk menaikkan peringkatnya dan meningkatkan status sosialnya. Di sini saya akan melanjutkan review dari teman saya. Dalam perjalanannya pernikahan Naomi, hidup Lizzie itu mulai berantakan. Ia bertengkar dengan saudaranya, namanya Ryan, yang muak dengan obsesinya pada peringkat. Pertengkaran ini memicu serangkaian kejadian buruk yang menurunkan peringkat Lizzie, termasuk bermasalah dengan orang-orang berperingkat tinggi, amarah di bandara yang berujung pada penurunan peringkat, serta keterbatasan akses ke transportasi dan fasilitas lainnya. Sistem sosial yang sangat bergantung pada peringkat ini memperparah kejatuhannya dengan orang-orang yang terus memberi penilaian rendah hanya karena peringkat itu udah buruk gitu. Di tengah keputusannya, Lizzie itu bertemu Susan. Susan tuh merupakan seorang pengemudi truk dengan peringkat rendah juga. Susan tuh pernah memiliki peringkat tinggi seperti Lizzie kejadiannya, tetapi ia kehilangan kepercayaan pada sistem setelah suaminya tidak mendapatkan perawatan medis.
karena peringkat mereka lebih rendah dibandingkan pasien lain. Percakapan dengan Susan menyadarkan Lassie akan kepalsuan dan ketidakadilan sistem ini. Tetapi obsesinya Lassie ini belum sepenuhnya hilang. Nah, Lassie ini akhirnya tiba di pernikahan Naomi dalam kondisi yang kacau, kayak makeupnya kacau, pakaiannya udah kacau, berantakan banget, dan upayanya untuk memberikan pidato berubah menjadi ledakan emosi. Ia mengungkapkan kebenaran tentang persahabatan mereka yang palsu. Kayak waktu itu si Naomi ini pernah selingkuh dengan mantan kekasihnya Lassie, dan tekanan sosial yang menghancurkan hidupnya. Pidatonya tidak terkendali membuatnya diamankan oleh keamanan dan peringkatnya jauh ke titik paling rendah yang pernah Lassie dapatkan. Lassie kemudian dipenjara dan teknologi lensa kotak yang memungkinkannya melihat peringkat orang lain itu dicabut dari tubuh Lassie. Aku bakal ngelanjutin penjelasan yang udah dijelasin sama Risma. Di penjara, tanpa tekanan sosial dari sistem peringkat, Lassie untuk pertama kalinya merasa bebas. Ia bertemu seorang narapidana, yaitu Jack, yang pernah Lassie hiraukan karena peringkat Jack rendah saat di kantor. Kemudian, mereka saling menghina dengan jujur, menemukan kebahagiaan dalam kebebasan untuk menjadi diri mereka sendiri. Episode Nosedive dari Black Mirror menunjukkan kehidupan di mana semua orang dinilai berdasarkan skor media sosial. Skor ini tidak hanya memengaruhi reputasi seseorang, tetapi juga menentukan akses mereka ke hal-hal penting seperti pekerjaan, tempat tinggal, dan layanan umum. Artinya, hidup seseorang diatur oleh seberapa tinggi penilaian yang mereka dapatkan dari orang lain. Ini menggambarkan bagaimana teknologi bisa menjadi alat untuk mengontrol kehidupan manusia, bahkan tanpa paksaan langsung. Dari sisi etis dan filosofis, episode ini mengangkat masalah tentang bagaimana teknologi memengaruhi kebebasan individu. Dalam konsep transhumanisme, teknologi dianggap bisa membantu manusia melampaui batas kemampuan mereka dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Namun, dalam dunia Nosedive, teknologi justru membuat orang kehilangan kebebasan mereka karena mereka merasa harus terus-menerus menyenangkan orang lain untuk mendapat skor tinggi, dan mereka peduli sama pandangan orang lain ke diri mereka. Orang-orang di dunia tersebut gak lagi bertindak berdasarkan keinginan pribadi, melainkan menyesuaikan diri dengan standar sosial yang ditentukan oleh skor mereka. Mereka takut bertindak jujur atau berbeda karena khawatir skor mereka turun. Ini bertentangan dengan nilai-nilai humanisme yang menghargai kebebasan dan otonomi individu. Secara filosofis, Nosedive menimbulkan pertanyaan penting. Apakah seseorang masih bebas jika mereka menyerahkan hidupnya kepada sistem atau teknologi? Menurut pemikiran klasik, kebebasan berarti tidak ada paksaan dari pihak luar. Namun, di Nosedive, meskipun tidak ada paksaan secara fisik, tekanan sosial menjadi bentuk paksaan yang membuat orang merasa terpaksa dan mengikuti aturan. Terpaksa dalam mengikuti aturan. Episode ini juga memperlihatkan bagaimana teknologi menciptakan ketidakadilan. Orang-orang dengan skor tinggi mendapatkan banyak keuntungan, sedangkan mereka yang skornya rendah diperlakukan tidak adil. Ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan kesetaraan di masyarakat. Apakah adil jika kehidupan seseorang ditentukan oleh skor yang sangat subjektif? Selain itu, Nosedive mengingatkan kita tentang bahaya terlalu mengikuti aturan sosial atau konformitas. Ketika orang terus-menerus berusaha menyenangkan orang lain demi skor, mereka kehilangan jati diri mereka. Dan mereka tidak lagi hidup dengan kejujuran, melainkan berperan sesuai harapan orang lain. Ini membuat manusia